Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Yungsi dengan akhir NPM 101. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi media massa serta karakteristik 4 jenis tulisan jurnalistik, yaitu straight news, feature, opini, dan editorial. Media massa memiliki 4 tugas utama. Yang pertama adalah memberi informasi atau full info. Artinya, media menyampaikan suatu peristiwa yang sedang terjadi agar masyarakat mengetahui perkembangan terbaru, baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun internasional. Yang kedua adalah mendidik atau to educate. Melalui berita dan artikel, media membantu masyarakat memahami suatu isu, menambah wawasan, serta memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah memberi hiburan atau to entertain. Tidak semua isi berita itu bersifat serius. Ada juga yang berisi konten ringan yang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah melakukan kontrol sosial. Artinya, media berperan mengawasi kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga dapat menjadi alat pengingat dan pengkritik dalam kehidupan sosial. Selain tugas, media massa juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau surveillance, yaitu memantau dan melaporkan peristiwa penting kepada masyarakat. Kedua yaitu sebagai fungsi interpretasi atau interpretation, yaitu membantu menjelaskan dan menafsirkan suatu peristiwa agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, fungsi hubungan atau linkage, yaitu menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui informasi. Yang keempat yaitu fungsi transmisi nilai atau socialization, yaitu menyebarkan nilai dan norma sosial kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi hiburan atau entertainment. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 jenis tulisan jurnalistik beserta contohnya. Yang pertama ada straight news. Straight news atau berita langsung adalah laporan tentang suatu peristiwa aktual. Ciri utamanya yaitu menggunakan prinsip 5W plus 1H dan menggunakan struktur piramida terbalik. Contohnya yang sudah saya baca terdapat di artikel detik.news yang berjudul Israel serang Lebanon, 12 orang tewas. Di paragraf pertama langsung dijelaskan inti peristiwa tanpa opini. Nah, ini menunjukkan bahwa straight news fokus pada fakta dan kecepatan informasi yang disampaikan kepada publik. Yang kedua ada feature. Feature ini adalah suatu tulisan yang berbasis fakta akan tapi disampaikan dengan gaya naratif atau bercerita ya. Bisa disebut juga dengan storytelling. Nah, contohnya di artikel yang sudah saya baca itu macan tutul berulang masuk permukiman imbas penyusutan 43% hutan Jabar. Tulisan ini tidak hanya melaporkan kejadian tapi juga menjelaskan latar belakang peristiwa dan dampaknya. Jadi pembaca itu tidak hanya tahu apa yang terjadi tapi juga memahami konteksnya. Yang ketiga ada opini. Opini adalah suatu tulisan yang berisi pendapat atau argumentasi penulis terhadap suatu isu. Contohnya terdapat di artikel tirto.id yang berjudul penyesuaian data PBI BPJS adalah sebuah keniscayaan. Sejak awal, penulis sudah menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan tersebut ya. Jadi, berbeda dengan berita, opini ini bersifat subjektif tetapi juga didukung oleh data. Yang keempat ada editorial. Nah, editorial atau tajuk rencana hampir mirip dengan opini, tapi kalau editorial itu mewakili sikap resmi redaksi media. Contoh tajuk di kompas.id yang sudah saya baca berjudul apa saja yang dibahas dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian. Nah, tulisan ini tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga menunjukkan sikap dan penilaian media terhadap isu tersebut. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa media massa memiliki tugas memberi informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan kontrol sosial. Selain itu, media juga memiliki fungsi pengawasan, interpretasi, hubungan, transmisi nilai, dan hiburan. Sementara itu, dalam praktik jurnalistik, terdapat perbedaan antara straight news, feature, opini, dan editorial, terutama dari segi struktur, gaya bahasa, dan tujuannya. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang telah kita baca. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.